Halo guys, balik lagi sama gue Yoshio Kesawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshio. Oke guys, kita akan melanjutkan part 2 dari top 15 sneakers di tahun 2022 versi Yoshio ya. Jadi ya kemarin kalian sudah lihat nih, itu adalah top 15 gua dari urutan 15 sampai urutan ke-8 kalau nggak salah ya. Pokoknya terakhir kita tuh ngomongin Yeezy kalau nggak salah, Yeezy yang Onyx gitu. Jadi ya gua mau ngelanjutin, basically video ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton video sebelumnya, tontonlah dulu video sebelumnya karena itu adalah urutan 15 ke-8. Gue bagi jadi 2 part. Kenapa? Karena udah pasti panjang banget, jadi mendingan gue bagi jadi 2 part aja lah gitu ya. Jadi top 15 ini adalah video yang dimana gue bakal ngasih tau ke kalian top 15 sneakers versi gue gitu ya, versi gue ya, bukan versi orang lain, bukan versi media ini, media itu. Ini benar-benar purely versi diri gua gitu ya. Oke, so kita langsung lanjut aja kali ya. Langsung lanjut aja. Oke. Nah, terakhir kita berada di sini guys. Terakhir kita berada di sini kita ngomongin tentang Yeezy Boost 350 V2 Onyx. Tapi ya kita kayaknya sih langsung lanjut aja untuk yang ke urutan ke-7 ya. Ke-7. Oke, 3 2 1. Let's go. Nah, ini dia. Kolaborasi Neckface dan juga Nike Dunk Low SB. Nah, ini kebetulan bukan Nike Dunk Low yang biasanya kalian pakai kayak Panda gitu ya. Itu kan Nike Dunk Low. Kalau ini adalah Dunk SB. Nah, gue lebih suka Dunk SB dibandingkan Dunk Low. Kenapa? Karena Dunk SB itu memiliki padding yang lebih tebal, yang membuat kalau kita pakai sepatunya itu benar-benar enak banget. Paddingnya jauh lebih tebal dan bener-bener tuh mantep banget deh intinya. Nah, so kalian tahu nggak? Ini apa? Ini sebenarnya sih pertama kali gue ngeliat itu adalah gue suka banget karena colorfulnya itu loh. Karena gue sendiri kan suka banget sama edisi-edisi sepatu Nike What The gitu ya. Kalau kalian tahu What The tuh ya, warna-warna What The Dunk, Nike What The LeBron, Nike What The Dunk Paul Rodriguez gitu-gitu. Gue suka banget sama hal yang berbau multicolor gitu. Dan ini kebetulan adalah kolaborasi Nike dengan seorang graffiti artist ya, yang bernama Neckface. Nah, kebetulan Neckface itu gue pernah ngeliat satu kreasi dia itu, jadi dia kayak nge-custom tasnya Bella Hadid atau Gigi Hadid ya, gue lupa, pokoknya kayak tas gitu di custom sama dia, dan itu benar-benar keren banget men gitu. Dan ini dia akhirnya diberikan kesempatan oleh Nike untuk membuat kreasi, yaitu nge-customize Nike Dunk dengan patch-patch atau artwork yang dibikin oleh dia sendiri gitu ya. Jadi dari segi kiri kanan itu juga pasti berbeda gitu ya, dan warna dasarnya tuh keren aja, warna hitam gitu. Dan kita bisa lihat di bagian bawahnya tuh juga ada tulisan, ada label lagi tuh ya. Jadi secara fullnya ini sih gue suka banget sih ini. Dan ini kalau nggak salah dirilis itu bertepatan dengan deket-deket Halloween deh, jadi bener-bener mirip banget, maksudnya bener-bener ngikutin suasana dari bulan pada saat rilis itu gitu ya. Dan ini harganya juga nggak terlalu mahal guys. Gue kebetulan untuk size gue aja tuh size 11-nya size 12 ya, gue size 12 kebetulan kalau pakai Dunk itu di harga 3,9 jutaan, 4 jutaan lah kira-kira. Jadi it's a very very nice shoe ya. Dan gue sih dibandingkan disuruh pilih Panda sih, gue lebih milih ini sih, jauh gitu. Gitu ya. So itu adalah urutan 7. Kita langsung lanjut lagi ke urutan ke-6. Yang ke-6 adalah, wah ini dia nih, Air Jordan 4 Black Canvas. Nah, mungkin kalian bakal bilang, bang, ini apa, cuma sepatu warna hitam doang? Sebentar dulu guys, jangan salah. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, mungkin kalau kalian yang memang sneakerhead ya, gue sih bukan sneakerhead amat ya, cuma mungkin kalau kalian memang benar-benar sneakerhead banget, sneaker collector, sneaker enthusiast, atau kalian tahu banyak tentang sneakers, satu hal yang kalian pasti bakal pikirin di saat kalian ngeliat sepatu ini adalah, anjir ini kayak mirip Air Jordan 4 Angkor Eminem. Dan bener, di sini pun juga ada faktanya nih, kalian bisa baca sini. The Air Jordan 4 Retro SE Black Canvas features a neutral color scheme that calls to mind Eminem's extremely rare Carhartt Air Jordan 4. Jadi Air Jordan 4 yang Eminem tuh seperti ini ya, kolaborasi bersama Carhartt juga. Warnanya tuh hampir mirip, sedikit perbedaan ada di bagian midsole dan tentunya ya material yang digunakan gitu ya. But ini dengan
apa namanya, warna yang benar-benar simple banget, harganya itu bisa gila-gilaan cuy. Untuk size gua aja tuh bisa sekitar 6 juta rupiah, dan itu sih mahal banget ya, kita bisa sendiri tuh ya. Dan ini benar-benar simple aja, tetapi memang dia menggunakan ya kanvas ya material. Tapi gue sih suka banget ya, it's very clean, very goes with anything banget gitu ya. Jadi kalian pakai celana apapun, baju apapun tuh masih cocok banget pakainya. Dan ya, Air Jordan 4 Black Canvas. So ya, itu urutan ke-6. Kita lanjut lagi ke urutan ke-5. Nah, ini urutan ke-5, ini adalah Air Jordan 1 High OG Utility Stash. Nah, kenapa namanya stash? Stash itu kalau kalian nggak tahu adalah bisa dibilang penyimpanan lah, tempat penyimpanan. Dan ini memang benar-benar nge-reflect nama dari sepatu ini. Kita bisa di sini tuh ada kantong ya, ada kantong, ada 2 biji ya di bagian kiri dan kanan. Dan ingat ya, ini nggak cuma satu sepatu, tapi dua-duanya juga memiliki kantong. Jadi misalkan nih kalian lagi nggak bawa dompet ya kan, atau kalian lagi males bawa barang bawaan, ya udah kalian tinggal taruh di sepatu kalian. Dan ini total kantongnya tuh ada 1 ya di bagian kanan, di bagian belakang 1, tapi di bagian kiri juga ada. Jadi total 3 per sepatu. Kalau ada kan satu sepatu kan ada 2, satu pair sepatu itu ada 2 pasang ya. Satu pasang maksudnya. Satu pasang sepatu itu isinya 2 sepatu kiri sama kanan. Ya udah 3 kali 2 6. Jadi ada 6 kantong yang bisa kalian pakai untuk menyimpan barang bawaan kalian. Atau misalkan kalian mau nyontek, taruh catatan bisa, kalian mau naruh permen bisa, kalian mau duit kecil, kalau misalkan tiba-tiba kalian lagi ke Alfamart, tiba-tiba ada Kage Bunshin no Jutsu, tiba-tiba ada orang di belakang, terus tukang parkir, kalian sudah siap memberikan uangnya gitu. Jadi ya mungkin kalian nggak bakal expect ini berada di top 15 gue ya, tapi ini menurut gue adalah sepatu yang bener-bener secara looks juga bagus, tetapi secara fungsional mungkin terbaik di antara semua sepatu yang udah gue omongin selama 2 video terakhir gitu ya. So ya, ini Air Jordan 1 Retro High OG Utility Stash, dan untuk size gue itu berada di harganya murah kok ya. Cuman $156 atau sekitar 2,5 juta. Gue sih pengen banget beli ya. Mungkin nanti gue bakal beli lah, ya kan. So ya, ini adalah Air Jordan 1 Retro High OG Utility Stash ya. Jadi untuk urutan ke-5. Sekarang kita lanjut lagi ke urutan ke-4 nih guys nih. Wah, ini udah makin gila nih pastinya. Urutan ke-4 adalah, nah kalian pasti bakal kaget kan, kok bang, emang lu dengerin Billie Eilish? Kagak sih, gue kagak dengerin Billie Eilish sama sekali. But yang gue suka adalah sepatunya sih. Gue suka banget sama Air Force One High buatan dia ini, yang kebetulan memiliki artikel namanya tuh Mushroom. Ini sih keren banget. Ini nge-remind gue tentang Air Force One High yang flex, yang wheat, yang warna coklat tuh. Tapi ini lebih kalem, warnanya lebih muda. Dan gue suka aja sih dengan ada strapnya gitu, membuat sepatu ini tuh lebih apa ya, lebih berkarakter banget gitu loh, dengan hanya ada tambahan itu doang. Dan di bagian dalamnya tetap tentunya bakal ada tali juga ya. But it's very nice. I like it so much. Dan gue yakin kalau misalnya ini dipakai buat motoran pun juga pasti cakep banget. Dan gue yakin kalau misalnya dipakai terus-terusan pasti warnanya tuh makin mantep lagi gitu ya, karena antara itu udah kena fading atau gimana gitu. Karena ini setahu gue tuh dia suede deh kayaknya ya, full suede sih. Ini sih benar-benar keren banget. Dan kebetulan juga ada satu lagi yang warna hijau tua tuh, Sequoia whatever it is gitu ya. But ini benar-benar gue suka banget sih. So ya, ini untuk urutan ke-4 gua. Dan untuk size gua itu harganya di sekitar murah, size 12. Gue Air Force One pakai size 11 bisa lah ya, sekitar 2,5 juta lah. It's a very nice shoe, dan gue bener-bener pengen banget sih beli sih. So ya, itu untuk urutan ke-4. Oke, so anyway, kita lanjut lagi ke urutan ketiga nih. Wah gila, udah ketiga nih ya. Kalau udah ketiga nih udah lumayan ngeri-ngeri nih. So yang ketiga, tapi kayaknya yang ketiga nih kalian bakal kaget sih. Yang ketiga adalah Nike Fly Ease Go. Ya mungkin kalian mikir, bang serius, ini sepatunya kok modelnya kok biasa banget, gak ada yang spesial. Yang spesial itu bukan desain dari sepatunya, tapi fungsi dari sepatu ini dan apa ya, kepraktisan dari sepatu ini. Nike Fly Ease Go ini adalah salah satu sepatu yang benar-benar nge-revolutionize banget cara kalian memakai sepatu. Ingat, kita bisa di sini, dia tidak ada yang namanya strap, dia tidak ada yang namanya laces, dia bener-bener slip on ya. Jadi cara kalian memakai sepatu ya itu seperti ini. Jadi kalian tinggal masukin kaki doang, set,
udah kelar, beres. Dan warnanya tuh nggak dikit cuy, ada banyak banget. Ada yang warna hitam, ada yang warna biru seperti ini gitu. Dan harganya tuh murah banget, cuma 2 jutaan. Again, ini adalah top 15 list versi gua. Ya mungkin kalau yang lain tuh mungkin nggak ada Nike Fly EOS Go ini, tapi gua adalah orang yang bener-bener nge-value banget yang namanya praktis, easy to use ya. Jadi pausnya bener-bener gampang banget untuk dipakai, bener-bener apa ya, kayak kalian pakai sepatu mungkin butuh waktu 5-10 detik, tapi dengan ini 2 detik kelar. Set langsung jalan, beres. So ya, ini kenapa gue taruh di urutan ketiga, karena bener-bener gue bisa bilang sih ini adalah sepatu yang bener-bener beda dibandingkan yang lain. Dari 15 dan menuju yang ke satu ini yang gue bakal omongin, gak ada yang sama seperti Nike Fly EOS Go ini. So ya, ini kenapa gue taruh di urutan ketiga. So ya, kita langsung lanjut lagi ke urutan kedua. Dan urutan kedua ini adalah menurut gue yang hampir paling gila dan paling crazy juga. So ini adalah, nah, Reebok Ghost Smashers kolaborasi bersama Ghostbusters. Ini kebetulan selebrasi ini untuk ada perilisan Ghostbusters Afterlife ya. Jadi film yang keempat kalau nggak salah. Dan ini sih bener-bener keren banget, men. Lo bayangin aja ini kayak lo tuh lo kayak scientist gitu tuh gak sih, abis bikin virus, atau lo semacam apa ya, Ghostbusters sebenarnya sih ya. Dan warnanya sih gue udah suka banget ya. Mereka tuh kayak mengambil warna broken white gitu, dan ada rasa-rasa kesan-kesan vintage, dan kayak kesannya tuh kayak udah dipakai berkali-kali sepatunya. And this is very collectible banget, untuk memorabilia juga, dan untuk koleksi sih bener-bener gokil banget. So ya, ini gue taruh di urutan kedua. Kenapa? Karena bener-bener unik banget ya, kayak sepatu yang bener-bener sepatu alien banget gitu ya. Dan harganya untuk size gua tuh di harganya juga nggak terlalu mahal sih, cuman ya 3 juta pas lah. So it's a very unique shoe, dan menurut gue sih ini adalah salah satu sepatu yang benar-benar orang gak bakal expect berada di top 15 list mereka sih gitu. So ya, so that's Reebok Ghost Smashers. Kita lanjut lagi yang terakhir. Yang terakhir adalah Babe ya. Babe kolaborasi bersama Marvel. Dan ini ada yang Spider-Man, ada banyak guys, ada yang Doctor Strange, ada juga yang Venom, ada juga yang Hulk, ada juga Captain America, Thor, everyone, oke? Bener-bener gila banget. Again, Babe, Marvel, ini bener-bener gila banget, men. Kenapa? Yang spesial tuh sebenarnya bukan sepatunya doang, tapi packagingnya. Packaging mereka tuh menggunakan blister, guys. Ini bener-bener unik banget, dan bener-bener, oh my god, gue sih bener-bener kaget banget mereka ngerilis lagi, dan gue bener-bener seneng banget, dan gue bener-bener, gue bener-bener seneng banget sih, karena dari dulu tuh gue pengen beli tuh di eBay sebenarnya sih kan, yang versi-versi dulu tuh yang tahun 2000-an tuh yang udah dirilis dulu. Tapi kayak anjir, kayak kondisi udah begini, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk ngejual lagi, dan bener-bener keren banget, packagingnya keren banget sih, gue suka banget. Dan ya, ini adalah sepatu ya, karena gue suka banget sama Babe, gue juga suka sama Marvel, gue suka banget sama Spider-Man. Ini menurut gue sih adalah sepatu nomor 1 di tahun 2022 yang gue paling bener-bener hold dear to my heart banget, karena this is probably my best release of the year gitu ya. And so yeah, that's it. That's top 15 gua untuk sepatu, top 15 sepatu gua di tahun 2022. Nah, mungkin kemarin kan gue sempat bikin ini ya, bikin kayak semacam kontes gitu. Gue bakal ngasih 50.000 GoPay kepada kalian yang ngelist top 5 sneakers kalian. Nah, sekarang gue mau ngajak kalian untuk ngelist top 15. Jangan top 5 aja deh. Top 5 sepatu kalian di tahun 2022 yang kalian bener-bener suka banget. Kalian langsung aja komen di bawah, mention IG kalian. Kalau misalkan gue nemuin yang unik banget listnya, gue bakal kasih kalian hadiah 50.000 GoPay ke pemenangnya. So yeah, anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yosholo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.